putus-putus. Iya kak. Terus juga putus-putus. Tidak putus. Suaranya putus-putus ya? Ya. Ya. Gimana ya? Masih putus-putus? Masih putus-putus? Dia tidak. Tes, masih putus-putus nggak nak? Masih teacher. Putus-putus. Ruth bisa dengar teacher atau enggak? Bisa, Car. Putus-putus ya? Ya. Wah, Agak. agak putus-putus. Apa yang salah? Ya teacher agak putus-putus. Oh iya ya. Tapi masih jelas atau sangat putus-putus? Jelas. Agak Oh, jelas. masih jelas ya. Ini soalnya lagi pakai sound card ya, karena kan di sekolah teacher. Masih bisa dengar tapi ya. Halo, masih bisa dengar? Masih. Oh ya udah nggak apa-apa Bes. Nggak apa-apa Bes. Agak putus-putus katanya. Iya. Baik. Oke, nggak apa-apa Wes. Kita mulai ya. Kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin dalam doa? Banyu. Silahkan Banyu. Yesus kami mau bubuk dan Yesus kami mau belajar berkatin pelajaran kami menjadi berguna berkatin selalu dan Mama Yesus amin. Amin. Terima kasih Banyu. Banyu juga agak putus-putus ini. Oke. Kita mau mulai. Kita mau belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini ya. Kemarin tugasnya apa? Yang disuruh mengerjakan apa tugasnya? Benda di rumah. Mengamati benda di rumah. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Sudah lihat juga di Google Classroom sudah dikumpulkan. Sekarang satu-satu akan membacakan hasilnya ya, mempresentasikan hasilnya. Benda-benda apa saja yang diamati di rumah, lalu dituliskan ciri-ciri bendanya. Ya. Oke. Sebelum ditunjuk, mungkin ada yang mau bersedia duluan. Karneta. Oke. Karneta duluan ya, Karneta ternyata sudah siap ini. Silahkan Karneta. Dibacakan hasil pekerjaannya Karneta. Botol minuman. Ciri-ciri botol minuman. Berbentuk tabung, berwarna oranye. Botol termasuk benda padat. Air yang di dalam botol termasuk benda cair. Kegunaan botol untuk menyimpan air dan minuman. Oke, lanjut. Kotak pensil berbentuk segi panjang, berwarna transparan, tembus pandang. Kotak pensil termasuk benda padat. Pensil yang ada di dalam juga bersifat
padat. Kegunaan kotak pensil untuk menyimpan alat tulis. Toples kue. Toples kue berbentuk kubus berwarna ungu. Toples termasuk benda padat. Kegunaan toples untuk menyimpan kue atau makanan. Sudah, teacher. Oke, good. Terima kasih Garneta. Tadi Garneta sudah menyebutkan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri benda apa tadi? Ada botol minum, ada kotak pensil, ada kotak kue ya. Terima kasih. Bagus. Oke. Sekarang karena Garneta duluan, Garneta sekarang yang boleh menunjuk temannya. Garneta mau siapa yang mempresentasikan selanjutnya? Siapa Garneta? Ayo, nggak apa-apa. Banyak, teacher. Oh, Banyu. Oke. Banyu silahkan membacakan hasil pengamatannya. Ciri-ciri bola pembeli. Apa yang termasuk pertama? Yang pertama, bola. Ciri-ciri bola berbentuk bulat karena biru. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Di dalamnya ciri-ciri kedua, piring berbentuk dalam warna putih. Kegunaannya untuk makan. Jut padat. Ciri-ciri pensil berbentuk lonjong warna biru. Kegunaan untuk wujud padat. Teacher. Oh, sudah ya. Maaf, teacher nggak begitu dengar tadi ya. Karena agak putus-putus. Tapi teacher tadi dengar ada bola tadi ya. Bola. Terus ada apa? Pensil kalau nggak salah tadi. Oke, terima kasih teacher juga sudah membaca di ini ya, di Google Classroom-nya. Terima kasih. Terima kasih Banyu. Oke, karena sudah 2 orang, tinggal 1 Ruth. Ruth apa membawa buku di situ? Bola, ciri-ciri permukaannya halus, wujud luar benda padat, wujud di dalamnya benda gas. Kegunaan untuk bermain sepak bola, termasuk benda padat. Air, bentuk sesuai dengan wadahnya. Permukaannya halus. Kegunaan untuk minum, untuk mandi, termasuk benda cair. Penghapus, cirinya warna biru, bentuk tabung. Permukaannya halus. Kegunaan menghapus cerita pensil, termasuk benda padat. Oke, terima kasih Ruth. Ruth tadi mengamati apa tadi? Ada air ya? Air, terus bola ya. Air itu benda cair katanya Ruth. Terus bola. Bola itu benda padat. Penghapus juga benda padat. Ya, terima kasih. Sudah dicek juga di Google Classroom-nya, sudah diserahkan tugasnya. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan pengamatan ya. Lakukan pengamatan, sudah mencatat juga ciri-ciri bendanya, termasuk benda apa, kegunaannya apa. Ada tadi tuh, kalau itu tadi ada yang permukaannya dicatat juga ya. Pokoknya apa yang kalian temukan di benda itu dicatat. Terima kasih, good job. Nah, sekarang sudah betul ya, pekerjaan kalian sudah betul tadi.
bentuknya, lalu kegunaannya, permukaannya sudah betul semua. Sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Sudah kelihatan layarnya, teacher? Kelihatan, teacher. Oke. Teacher. Oke. Nah, kita sekarang sudah masuk di subtema 4 ya. Tema 2, subtema 4. Jadi, materi bahasa Indonesianya masih tetap berkelanjutan sama seperti yang kemarin ya, mirip-mirip. Tapi kita bahasnya di sisi yang lain ya. Sama tentang keragaman benda. Benda itu wujudnya ada apa saja? Benda padat, benda apa lagi? Padat, cair. Padat, cair, dan Gas. ya, betul. Kalau padat tadi kebanyakan kalian tadi mengamati benda-benda padat ya. Karena kan kalau di rumah memang banyak benda padat ya. Kalau cair tadi Ruth tadi mengamati benda cair ya, air. Kalau gas, kalian susah-susah sedikit diamati. Kalau gas nggak bisa diamati. Mungkin gitu ya. Kalau gas contohnya apa benda gas? Dalam balon. Kendaraan, balon, Udara dalam balon. Nah, betul ya. Dalam bola. kendaraan. Apa asap kendaraan? Ya. Oke, ya. Air. Nah, gas itu biasanya bisa kita rasakan ya, tapi nggak bisa kita amati gitu susah ya. Permukaannya nggak bisa kita lihat dia. Oke, ini ya. Jadi ini materi kita menceritakan gambar tentang keragaman benda. Ya. Jadi kita dapat membuat cerita tentang keragaman benda. Seperti yang sudah kalian lakukan kemarin, mengamati benda itu ya. Kalian sudah melihat bendanya, sudah menuliskan ciri-cirinya ya, termasuk wujudnya, kegunaannya. Nah, itu sudah termasuk bisa membuat cerita. Tadi kan kalian hanya membaca ya, tapi kalau misalkan membuat cerita berarti kalian nggak membaca. Ya. Tapi tadi itu kalian sudah termasuk menceritakan gambar ya, mengamati dan menceritakan gambar. Sudah bisa ini. Ini langkah-langkahnya ya. Sudah ada di buku juga ini, di buku pena. Nah, ingat kembali ya, ketika kita mengamati benda, ya, kalau kita mau mendapatkan informasi, kita harus mengajukan apa? Membuat apa? Pertanyaan. Ya, betul Karneta. Pertanyaan. Pertanyaan itu ada apa? Pertanyaan. Kata tanya ya. Pertanyaan itu berarti ada kata tanya. Masih ingat kata tanya ada apa saja? Apa? Apa? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Bagaimana? Dan terakhir berapa? Ya, good. Masih ingat ya, adik simbab. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini juga bisa digunakan ketika kalian disuruh membuat cerita. Kalau kemarin kan tidak hanya suruh menulis ya, menulis ciri-cirinya. Kalau misalkan disuruh membuat cerita, kalian bisa mengajukan pertanyaan tadi itu. Apa, di mana, kapan,
siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ada 7 ya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan itu untuk menjawab, ya, untuk menemukan informasi, untuk membuat cerita juga bisa digunakan, ya. Contoh, itu punya botol, tadi Garneta juga mengamati botol ya, botol minum. Nah, kalian ajukan cerita, apa yang dipegang oleh teacher? Oh, botol. Nah, berarti judulnya tentang botol minum, ya. Botol minum, apa warnanya? Oh, abu-abu. Nah, terus di mana? Di mana teacher membelinya? Misalkan, botol minum berwarna abu-abu dibeli oleh teacher di swalayan, misalkan ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa merangkai sebuah kalimat ya. Bisa merangkai sebuah kalimat, menemukan informasi lalu dirangkai menjadi sebuah kalimat dan bisa jadi sebuah cerita. Begitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, kata dapat dibuat menjadi kalimat. Nah, sebelum membuat kalimat jangan lupa harus mengetahui apa? Makna. Makna itu apa? Artinya, ya. Harus tahu dulu artinya. Kalian kemarin sudah belajar tentang kosakata kan? Kosakata, mengartikan kosakata. Nah, itu juga masih berkaitan ya. Jadi pelajaran kita itu satu dengan yang lainnya berkaitan. Jadi nggak boleh dilupakan. Nah, contoh ini, ada kata jungkat-jungkit. Apa kalian pernah main jungkat-jungkit? Pernah. Pernah? Pernah, Garneta pernah. Jungkat-jungkit itu yang bagaimana ya? Yang nanti kalau eh, kan dinaikin orang tua, terus kalau kanan kiri, kalau kanan bergerak, kirinya yang ke atas. Kalau Oh, kayak kirinya timbangan gitu ya Garneta ya? yang Ya, siapa yang lebih berat? Biasanya kalau yang lebih berat dia nggak bisa naik ya, turun terus. Tapi kalau seimbang bisa bisa naik turun gini. Nah, jungkat-jungkit ada bangku. Bangku itu untuk kalian duduk kalau di sekolah itu ya. Bangku, benda untuk tempat duduk. Nah, ini bagi yang belum mengerti, ini diartikan dulu ya. Makna itu sama dengan arti. Jadi ini diartikan dulu ya. Lalu bisa kalau sudah ngerti itu kita kan jadinya enak ya. Bisa ngerti kata itu akhirnya kita bisa merangkai kalimat. Ada yang tahu perbedaan kata dan kalimat? Tahu nggak? Nanti itu ngomong kata kalimat kalian nggak tahu. Ada yang tahu? Tahu? Tahu atau tidak? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, Cicip kasih tahu kalau nggak tahu ya. Perbedaan kata dan kalimat. Apa sih Cicip kok dari tadi ngomongin kata, ngomongin kalimat ya? Ya, kalau kata, dengar ya. Kata itu rangkaian huruf ya. Rangkaian huruf yang disusun menjadi satu kata. Kalau kalimat berarti rangkaian kata yang disusun ya. Contohnya seperti ini. Saya screen dulu. Bentar. Jadi kalau kata itu rangkaian hurufnya. Sebentar ya. Agak lemot ini, sebentar. Sebentar ya. Tunggu sebentar, Cici mau ini dulu. Ke toilet sebentar, sebentar.
Tiga. Maaf ya, jadi habis dari toilet. Oke, kita lanjutkan. Itu saya screen dulu ya. Tadi kita terakhir sampai perbedaannya kata sama kalimat itu apa sih? Tunggu ya, ini agak lemot. Kata itu rangkaian huruf. Ya. Kalau kalimat rangkaian kata. Jadi kalimat itu lebih panjang ya. Nggak bisa buka ya gitu ya. Bentar. Oke, saya screen dulu. Kata. Kata itu berarti rangkaian huruf. Kalau kalimat rangkaian kata. Rangkaian huruf yang disusun menjadi satu kata gitu misalkan. Kalimat rangkaian kata yang disusun menjadi paragraf. Nah, ini ya, jadi kalau kata itu misalkan seperti ini. Contoh ya, kata di sini. Buku. Buku ini kata atau kalimat? Kata. Betul. Kata. Buku itu kata. Pensil, kata atau kalimat? Kata. Kata. Apalagi jenisnya kata? Kata. Apalagi sebutkan contoh lain. Coba. Kata. Yang kata. Pisang. Pisang katanya. Coba Vanessa pisang. Rut, apa Rut? Batu. Batu. Oke, Banyu. Botol. Banyu dulu. Banyu apa? Contoh kata. Tisu. Itu. Boleh ya. Botol. Botol. Ya, banyak ya. Dan lain-lain. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Banyak ya. Ini contoh ya kalau kata. Kalau kalimat itu rangkaian kata. Jadi kata-kata ini disusun jadi satu. Jadi satu kalimat ya. Jadi oh berarti gini. Rangkaian kata yang disusun menjadi kalimat atau paragraf. Nah, jadi tapi kalian kalau ditanya cukup jawab gini saja ya. Kata itu apa? Rangkaian huruf. Kalimat itu apa? Rangkaian kata. Misalkan teacher membeli pisang. Tadi kan ada kata pisang ya. Membeli pisang. Ini kata atau kalimat? Kalimat.
Kalimat. Ini kalimat ya, kalau seperti ini. Lebih dari satu kata ya. Kalau cuma ini namanya kata ya, kata cuma satu. Kalau sudah lebih dari satu kata ya, kalau lebih dari satu kata itu namanya sudah kalimat. Teacher membeli pisang. Nah, ini sudah kalimat ya, terdiri dari beberapa kata. Satu, dua, tiga. Ada berapa kata ini? Ada berapa kata itu? Kalimat ini, kalimat teacher membeli pisang ada berapa kata? Coba kita hitung ya. Nah, betul, tiga. Satu. Teacher ini satu kata. Lalu membeli ini dua kata. Ya. Lalu pisang ini tiga kata. Jadi ada tiga kata dalam kalimat ini ya. Nah, itu ya contohnya. Ada yang membuat kalimat lagi enggak? Satu lagi deh. Kita mau buat kalimat. Contohnya. Aku Ada yang mau membuat? Ruth, angkat tangan duluan ini. Silakan Ruth. Apa Ruth? Doni mengambil buku di loker. Doni mengambil buku di loker. Wah, ini juga. Ini berapa kata Ruth? 4. Satu. Ya. Satu. Dua. Tiga. Ini termasuk kata ya. Ini termasuk kata. Kalau nanti kita belajar lebih lanjut tentang kalimat ya. Ada macam-macam. Aku Ada di tidak. yang kata depan, ada di yang awalan. Nanti kita belajar. Kalau sudah kelasnya lebih lanjut. Oke, terima kasih. Jadi ini ya perbedaan kata dan kalimat. Jadi kalian jangan bingung kalau itu bilang kata atau kalimat sudah tahu perbedaannya. Oke, sekarang kita kembali ya ke yang tadi ini diingat-ingat ya perbedaannya ya. Kita mau kembali ke materinya. Bentar. Oke. Nah, seperti yang sudah kita buat tadi, ini dari kata jungkat-jungkit ya. Ini berarti kata ya. Loh, ini kan ada dua teacher, jungkat sama jungkit. Ini satu kata ya, karena ini bukan ini ada tanda penghubungnya. Jadi satu kata. Jadi dari kata ini dibuat kalimat ya. Seperti ini kalimatnya. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Kalau bangku, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, jadi kata itu dapat kita susun menjadi kalimat. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut? Tidak. Tidak, sudah mengerti? Nah, ini kalau ini disuruh membuat apa? Mencari apa? Makna. Makna itu apa tadi? Makna sama dengan apa? Arti. Arti. Good. Good. Jadi makna itu sama dengan arti ya. Artinya apa? Maknanya apa? Nah, ini ada dua kata. Ada kata taman dan ada kata wisata ya. Ada kata taman dan ada kata wisata. Kenapa kok soal wisata? Karena subtema 4 ini subtemanya apa? Bermain di tempat wisata ya. Bermain di tempat wisata. Makanya disuruh mencari artinya taman dan artinya wisata. Oke, sekarang coba kalian buka buku kalian. Buka halaman
Halaman 148. Dibuka Bu Pena halaman 148. Sudah ketemu? 148 nomor 2 itu ada percakapan antara Bu Guru sama Jonas sama Made sama banyak ya. Bu Guru, Jonas, Made, Fitri sama Komang. Sudah ketemu? Sudah. Oke, sudah. Sekarang dibaca dulu percakapannya. Satu orang saja ya. Baca percakapannya. Teacher, aku duluan, teacher. Ada yang mau baca Aku percakapan? duluan, teacher. Oh, Aku Gerneta. duluan. Aku Ya, teacher. nggak apa-apa nanti gantian bacanya ya. Gerneta dulu, Gerneta dulu. Aku yang jadi bu guru ya, teacher. Apa? Aku yang jadi bu guru ya. Ya, Bu Guru. Oh, berarti kita bagi aja kalau gitu ya. Gerneta jadi Bu Guru. Yang jadi Jonas itu Banyu ya. Banyu jadi Jonas. Nanti Ruth jadi Made ya. Jadi Made. Nanti, oh gini. Ulang-ulang. Gerneta jadi Bu Guru. Ya. Banyu jadi Jonas sama Komang. Ingat-ingat ya. Jonas sama Komang. Nah, kalau Ruth jadi Made sama Fitri. Ruth bisa dengar nggak ya ini ya? Ruth bisa dengar teacher? Ruth bisa dengar sedikit atau enggak? Ya, teacher. Oke, Ruth bawa buku Bu Pena. Bawa, teacher. Sudah dibuka halaman 148. Udah, teacher. Oke, Ruth nanti membaca percakapan jadi Made sama Fitri ya. Oke. Oke, jadi Gerneta Bu Guru, Banyu Jonas sama Komang, Ruth Made sama Fitri ya. Oke, silakan dimulai dari Ibu Guru percakapannya. Anak-anak, liburan sekolah nanti kita akan pergi berwisata. Apakah ada yang mempunyai usul mengenai tempat wisata? Dengarkan. Bagaimana jika kita berwisata ke pantai, Bu? Ruth. Ruth. Ruth nggak ada. Teacher aja yang jadi Made sama Fitri ya. Aku setuju. Kita bisa bermain pasir atau air di sana. Sana. Wah, aku setuju. Oke, silakan Ruth. Wah, aku sudah pernah. Ulang Ruth. Nggak jelas Ruth tadi Ruth. Aku setuju kita bisa bermain pasir atau air di sana. Wah, aku sudah pernah. Lebih baik kita berwisata ke kebun raya saja. Komang. Setuju kita bisa melihat berbagai jenis tanaman dan nusa. Karena ada pendapat yang berbeda. Coba kalian diskusikan bersama. Oke. Oke. Terima kasih. Sekarang kita jawab ya. Pertanyaannya kita jawab untuk menemukan informasinya. Tapi kalian sudah tahu ya gambarannya. Tadi ini percakapannya tentang apa? Tentang apa percakapannya? Isinya tentang apa?
Membahas apa? Bahas liburan ke membahas ke tempat Membahas wisata. liburan ke tempat wisata ya. Yang A itu ya pertanyaannya. Apa yang sedang dibicarakan oleh Jonas dan teman-teman? Apa? Membahas tempat wisata ya, membahas liburan. Liburan ke tempat wisata. Ya, jawabannya ya. Tadi mereka sedang membahas ini. Mau kemana ini perginya ini? Kita kan mau liburan, mau kemana? Ya, gitu ya. Jadi membahas liburan ke tempat wisata. Yang B, apa itu soalnya? Coba dibaca yang B. Apa saja usul pilihan tempat wisata di kelas Jonas? Apa saja usul pilihan tempat wisata di kelas Jonas? Pantai, kebun raya, taman. Ada yang minta ke pantai, terus ada yang kebun raya. Ya, ada pantai dan kebun raya, Dan betul. taman. Taman tanaman mungkin sayang. Kan yang usul ke pantai itu kan ini Jonas. Terus Made setuju. Terus Fitri nggak setuju. Fitri maunya ke kebun raya. Lalu Komang setuju kalau ke kebun raya. Jadi ada dua ya. Yang pilihan tempat wisatanya itu ada pantai sama ada kebun raya. Kalian pernah ke pantai atau ke kebun raya? Aku Banyu. pernah ke pantai. Oh, Banyu pernah ke pantai. Itu Banyu lagi di Aku pantai pernah ya ke backgroundnya. pantai. Aku pernah ke pantai. Oh, pernah ke pantai. Semua pernah ke pantai ini. Kalau ke kebun raya belum pernah? Belum ya. Kebun raya ada di Purwodadi situ. Ya, Banyu. Teacher. Belum Pernah. teacher. Kenapa Garneta? Pernah. Oh, pernah. Banyu kenapa tadi ngomong apa? Gak jadi, teacher. Oh, nggak jadi. Oke. Terima kasih ya. Sekarang yang C, Banyu dibaca sama dijawab sekalian. Yang C, Banyu. Teacher, terus nanti aku yang D ya. Kan kamu sudah yang B. Latihan ya sayang ya. Tadi kan Garneta sudah jawab usul pilihan tempat tadi. Yuk Banyu yang C. Apa saja yang terdapat di kebun raya? Hmm, Apa saja? apa saja coba dicari Banyu. Berbagai jenis tanaman dan Tanaman. rusa. Oh, ya betul ya. Itu perkataannya Komang itu ya. Komang ngasih tahu. Setuju, kita bisa melihat berbagai jenis tanaman dan rusa katanya ya. Jadi di kebun raya bisa lihat tanaman sama rusa katanya. Oke, terima kasih Banyu. Sekarang gantian Ruth dulu ya Garneta ya. Ruth baca yang D nak. Baca yang D. Yang D. Yang pertanyaannya ya, Cek. Ya, pertanyaan sekaligus kamu coba cari jawabannya. Coba yang D dibaca dulu. Apa saja usul pilihan tempat wisata? Apa saja usul pilihan tempat wisata di kelas Jonas? Yang D, bukan B. D sayang. D, D. Apa saja yang terdapat di kebun raya? D, D. Bukan C. D yang Apa saja terakhir. yang terdapat di pantai? Apa saja yang terdapat di pantai? Coba Ruth cari jawabannya di percakapan. Apa saja yang terdapat di pantai? Pasir. Pasir. Menurut ini, bukan menurut Ruth ya, menurut bacaannya. Dilihat bacaan percakapannya. Ada apa saja tadi?
Air. Air sama itu loh yang dikatakan sama Made itu loh. Coba dibaca. Air dan apa? Air. Pasir. Ya, air dan pasir itu loh yang dikatakan Made kan gitu ya. Aku setuju kita bisa bermain pasir atau air di sana. Nah, jadi di pantai jawabannya pasir dan air ya. Kalau menurut bacaan ya, kalau menurut kita kan kita bisa lihat karang, bisa lihat pohon banyak ya. Tapi ini menjawab sesuai pertanyaan. Sesuai teks percakapan kok pertanyaan. Gitu ya. Jadi itu contoh juga untuk kita menemukan informasi dengan pertanyaan. Terus di tadi ya di kebun raya sama di pantai tadi ada tanaman, ada rusa kalau di kebun raya. Kalau di pantai ada pasir, ada air. Itu bisa kita amati juga, bisa kita tuliskan. Oh, air ini termasuk benda apa ya? Oh, pasir ini termasuk benda apa? Tanaman itu termasuk benda apa? Rusa itu termasuk benda apa? Bisa kita amati juga, bisa kita tuliskan ciri-cirinya, ya. Dan juga wujudnya, jangan lupa ada padat, ada cair, ada gas. Oke. Kalau sekarang coba kita kembangkan pertanyaannya ya. Kalau pasir, pasir itu termasuk benda apa? Pasir yang di pantai. Benda apa? Cair, padat, atau gas? Padat. Padat. Ya, padat. Kalau Ciri-cirinya dibentuk bisa apa Karneta? kalau dibentuk bisa berbentuk sendiri dan bisa Apa? main. Suka main pasir kalau di pantai itu bisa dibentuk-bentuk ya pasirnya ya. Aku punya pasir ungu. Oh, pasir ungu. Beli ya buat hiasan, buat main. Iya biasanya ada mainan-mainan sekarang ya, ada yang sudah ada pasir-pasir warna-warninya itu. Benda padat ya, benda padat. Teksturnya apa? Permukaannya apa? Kalau pasir itu halus atau kasar? Halus. Tergantung ya. Kalau di pantai biasanya kasar sih. Ya, kalau di pantai pasti ada kasar-kasarnya. Kalau halus itu seperti apa ya halus? Tembok ini aja masih kasar kok. Ya, jadi kalau pasir di pantai itu masih kasar. Wujudnya padat. Bentuknya tetap ya, tetap. Air, kalau air tadi sudah sering kita bahas ya, cair kalau air itu. Kalau tanaman sama rusa, bentuknya apa? Wujudnya apa? Wujudnya. Rusa sama tanaman. Bertumbuh. Bertumbuh, iya bertumbuh. Termasuk benda apa? Padat, cair atau gas? Padat. Padat ya, walaupun mereka bisa bertumbuh, mereka termasuk benda mereka. Tanaman dan rusa itu termasuk benda padat, ya. Termasuk benda padat. Membutuhkan air. Ya, itu ciri-cirinya betul. Ciri-cirinya bertumbuh, katanya Banyu tadi, membutuhkan air. Ini termasuk apa? Makhluk hidup ya, Nak ya. Tanaman dan rusa ini termasuk makhluk hidup yang membutuhkan air, bertumbuh, berkembang biak ya. Bisa jadi banyak, bisa makin besar, akan membutuhkan makan. Kaktus. Apa, Karneta? Punya kaktus ada kecil-kecilnya. Oh iya, kaktus. Sekarang lagi tren ya, itu kaktus banyak. Punya tanaman, ini pasti selama pandemi ini banyak yang punya tanaman ini. Ya, betul ya.
Itu bisa bertumbuh, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil-kecil itu eh, hasil tumbuhnya yang si besar ini. Si besar bertumbuh, langsung berkembang biak ya. Jadinya yang kecil-kecil tadi. Oke. Jadi itu ya, kita bisa mengembangkan sebuah pertanyaan menjadi cerita. Atau sebaliknya, kita bisa menjawab atau menemukan informasi dari sebuah teks atau cerita dengan menggunakan pertanyaan. Nah, jadi keduanya saling berkaitan, ya. Lalu semuanya bisa kita cari ciri-cirinya. Kita amati wujudnya apa, bentuknya apa, ya, permukaannya gimana, gunanya untuk apa, seperti yang sudah kalian lakukan, ya. Oke, sebentar kita lihat dulu, sepertinya sudah selesai. Ini makna kata tadi ya, sudah kita pelajari. Ciri-ciri ini yang seperti yang sudah kalian tuliskan ya. Tadi Banyu dan Ruth sudah menyebutkan ini, bola ini ya. Sudah menyebutkan. Nah ini yang tugas kalian tadi yang ini, menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Sudah semua. Oke. Makna kata, arti kata ya, sama saja. Kalau mencari makna atau arti, kita bisa mencari di mana? Di mana? Di kamus. Di kamus. Di mana lagi? Google. Google bisa. Di mana lagi? Rumah. Benar ya, buku ya. Di buku-buku pelajaran, di kamus, atau di Google kalau sekarang ya. Di Google itu bisa kalian ketik kamus atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa cari semua di situ. Ya, kata apa yang mau kalian tahu artinya tinggal ditulis ketik, misalkan apa ya, jam gitu, jam. Nanti akan muncul artinya jam itu apa. Sekarang sudah Atau enak ya. mengamang. Apa ternyata? Atau mengamang. Di Mengomong. Google-nya. Oh, langsung bicara ya sama Google ya. Hai Google. Gitu ya. Ya ya betul betul bisa bisa. Kalian sudah canggih semua nih ya. Oke, sampai sini bahasa Indonesianya tentang menuliskan ciri-ciri benda, tentang membuat cerita berdasarkan gambar, atau juga membuat pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Tidak Mengerti semua ini? Tentang ini? mengerti. Ngerti ya, nanti tinggal ulangannya. Ulangan kita baru minggu depan kok ya. Minggu ini nanti nggak ada ulangan, baru minggu depan. Oke, kalau sudah berarti kita selesai jam berapa ini sudah? 9.53 ya. Kalian bisa istirahat dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa istirahat sampai jam 10:05 ya. Karena Cici telat dikit ini. Jadi Cici kasih waktu sampai jam 10:05. Nanti kalian masuk lagi dengan pelajaran apa? Bahasa Jawa. Ya, betul. Bahasa Jawa ya. Jam 10:05 jangan lupa kembali lagi dengan pelajaran bahasa Jawa. Ya, disiapkan buku tantrinya. Jangan lupa kalian bisa istirahat dulu, bisa makan, bisa minum, bisa ke toilet, bisa istirahatkan matanya dulu, jangan jangan lihat layar juga nggak apa-apa. Kalau mau live boleh, kalau mau tinggalkan Meet boleh, tapi harus tepat waktu kembali. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa ya. Tinggal off cam aja. Oke, selamat istirahat. Tuhan berkati. Tuhan memberkati, teacher. Teacher, nanti kayak Apa, Ruth? 10:05 artinya apa, teacher? Artinya jam 10 ya. Kalau di
HP itu kan sudah ada keterangannya ya langsung 10.05. Kalau di jam berarti jam pendeknya itu di angka 10, yang panjang itu di angka 1. Itu jam 10:05, jam 10 lebih ya. Jam 10 lebih 5 menit mulai pelajaran bahasa Jawa ya. Jangan terlambat ya. Di sini aja nggak usah live nggak apa-apa. Tapi bateraiku mau habis. Sambil ngecas bisa kan? Oke. Kameranya di off kan, terus bisa sambil ngecas ya, gitu aja.
JID 99 Beauty and Style Great Sale. Belanja mulai Rp9.900, diskon hingga 90%, gratis ongkir. La